Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, nama saya Priyani SPD. Saya adalah kepala sekolah dari TK Alam Kreasi Edukasi, Wai Halim Bandar Lampung. Sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan 3 dan sekolah kami juga adalah salah satu sekolah taman kanak-kanak inklusi yang ada di Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena memang sebagai seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada administrasi sekolah saja, namun bagaimana seorang pemimpin di sekolah tersebut bisa memberikan sebuah contoh model yang baik untuk para dewan guru, para staf, bagaimana memberikan sebuah kepemimpinan pembelajaran agar dengan tujuan capaian dari tujuan sekolah tersebut bisa sesuai dengan visi dan misi sekolah yang berlaku. TK Alam Kreasi Edukasi adalah TK inklusi di mana terdapat 22 peserta didik di dalamnya yang berkebutuhan khusus dengan diagnosa yang berbeda-beda seperti Down syndrome, ADHD, autisme, cerebral palsy, GBE, disleksia, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, saya menerapkan sebuah kepemimpinan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas guru bagaimana cara menangani ananda berkebutuhan khusus yang memang dijadikan satu pembelajarannya dengan peserta didik reguler. Hal-hal tersebut kami lakukan seperti dengan meningkatkan kapasitas mereka, yaitu mengikuti kegiatan studi tiru, mengikuti praktik-praktik baik di lembaga-lembaga yang kami ikuti kerjasamanya. Lalu juga kami mengimbaskan kepada lembaga-lembaga lain yang memang ingin mencontoh sebuah sistem pembelajaran inklusi yang telah berjalan di sekolah kami. Dan alhamdulillah, sekolah inklusi kami adalah sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka dan peserta didik reguler maupun ABK sudah dapat mengikuti secara bertahap bagaimana harapan dari sebuah pendidikan yang berlandaskan dari profil pelajar Pancasila. Berikut beberapa kegiatan praktik baik dalam kepemimpinan pembelajaran yang secara kontinu dan konsisten telah kami terapkan kepada seluruh warga di TK Alam Kreasi Edukasi Wai Halim Bandar Lampung. Ya, berarti kan berapa kali murid itu sama misi juga langsung praktek. Supaya tujuannya apa? Supaya dia praktek juga di rumah. Karena harus kita ketahui ya, sama pesan kemarin dari psikolog dari Bill Harmon itu bilang 5 meter aura positif kita itu bakal terasa. Jadi kalau di rumahnya ada masalah sama pacarnya, sama anggota keluarga, sama siapapun, itu 5 meter dengan anak itu bakal koneksinya. Apa sih? Kalau kita masuk wifi-nya itu koneknya ya. Nah, gelombang radius itu bakal terasa. Dan itu yang bicara bukan kami, tapi langsung dari psikolog ahlinya. Jadi ketika afirmasi positif kita berangkat dari rumah, itu bakal berdampak baik di lingkungan sekolah. Apalagi yang kita pegang tuh anak-anak ABK. Hubungan yang semakin inklusif. Jadi kan kalau di sekolah kita ini kan memang sudah sekolah inklusi ya. Anak-anaknya sudah 20% sesuai dengan komponen yang dibutuhkan. Jadi harapannya ketika anak-anaknya sudah 20% capaian targetnya, maka kita sebagai gurunya yang bertanggung jawab juga harus mengerti nih apa yang dibutuhkan di lingkungan inklusif itu. Karena tren inklusif ini semakin tahun semakin meningkat. Jadi sama dengan halnya tren anak berkebutuhan khusus yang semakin tahun, pasti deteksi atau diagnosanya semakin meningkat juga. Jadi setiap sekolah itu wajib berlingkungan inklusif. Tapi karena kita sudah sekolah inklusif, saya mengajak teman-teman guru untuk bisa lebih bersinergi bersama bagaimana nih supaya anak yang kita pegang, supaya anak yang memang kita bukan tangan ya, yang pegang ya.
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jadi sebenarnya yang satu untuk poin tadi kan tentang lingkungan yang semakin inklusif. Yang seperti yang kita ketahui bersama kalau keluarga dari anak-anak inklusi ini kan bermacam-macam, orang tuanya bermacam-macam dengan background yang ada yang denial, ada yang menerima, ada yang setengah mati. Bagaimana kita menghadapi orang tua yang bagian denialnya? Apakah kita harus komunikasi yang lebih intens atau bagaimana? Program yang sudah berjalan di sekolah kita sudah jelas ya. Kita punya komite. Jadi kita memang setiap tahunnya itu selalu memperbaiki. Dan di tahun ini kita benar-benar membenahi sangat-sangat. Kenapa sangat-sangat? Karena semakin tahun kan semakin meningkat. Apalagi orang tua yang modelnya tidak mau menerima. Belum mau menerima, bukan tidak menerima. Menyadari tapi belum mau menerima di kondisi si anaknya. Jadi kita di sekolah kita ini kan sudah sama-sama kita tahu kita bidang komite ya. Nah, jadi nanti dari saya sebagai penanggung jawab dan kalian pastinya akan bisa bersama bekerja sama dengan komite. Karena poin utama dalam sebuah pendidikan itu adalah komite yang bisa berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Mudah-mudahan dengan komite yang kita lakukan di sekolah tersebut itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan mendidikan anaknya di sekolah ini, dan guru juga menjalankan perannya bagaimana untuk memfasilitasi anak tersebut. Begitu ya, Miss Widya. Dalam penerapan di kurikulum merdeka agar tercapai di sebuah lembaga. Jadi, menurutnya gimana nih komunitas belajar nih? Oh, komunitas belajar menurut saya kayak sekumpulan orang-orang yang dimana punya tujuan saling sharing ilmu, saling memberitahu apa yang nggak tahu dikasih tahu, misalkan yang udah tahu sambil tukar pikiran gitu nih. Tingkatan capaian penilaian yang paling berhasil di dalam kelas tersebut. Uraikan ya depannya, uraikan tingkatan capaian keberhasilan dari penilaian di kelas tersebut. Kan ada berapa sampel penilaian, Miss? Kita yang Project. Pengertiannya pendekatan pembelajaran yang kami gunakan adalah pembelajaran berbasis project dengan membuat perlengkapan yang akan dibawa ke pantai dengan membuat topi pantai, kacamata pantai dari bahan bekas. Kemudian peserta didik bermain ke pantai bersama teman-teman. Selain kayak ini kan pasti dapat tertib saat berbaris sebelum masuk kelas ya. Berarti misalnya untuk Muli, misalnya juga dia bisa sudah muncul gitu ya. Berarti tinggal ganti nama aja ya. Muli dapat tertib saat berbaris sebelum masuk kelas. Jadi nama terus kalau emang ada kejadian yang berbeda, Kayak ditambahin tidak. ya seandainya kan dia muncul kayak gitu. Kemarin kita ini agak mix ya sebenarnya, agak mix dari yang saya dapat di teks sama yang di Metro. Kalau kemarin kan yang ikut kita di Tebu, dengar ya ibu rumah bilang, kalau ikut itu apa sih gitu kan? Selama ini ada di mindset kita kan yang benar-benar cuma ya ada Kan dari kegiatan itu gitu. Kalau di belakang paling terakhir kan ada rubrik. Kalau rubrik memang sudah disiapkan si gurunya. Nah, jadi yang jadi catatan terakhir kalau kami ya, karena kami sudah pengertian penilaian dalam kelompok kami yaitu suatu proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur capaian aspek perkembangan atau kemampuan peserta didik dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Manfaat dari pembelajaran dari subtopik lingkungan sekolah yaitu pertama memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang lingkungan sekolah, mulai dari ruangan-ruangan yang ada di sekolah, penggunaan dari ruangan yang ada di sekolah, area bermain di sekolah, dan juga warga sekolah.